Shalom saudara, haleluya. Kembali saya ada di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita ada di bulan Oktober, punya tema yang khusus yaitu tentang identity, tentang identitas. Nah, dari minggu pertama kita sudah mendengar Dr. Gigi Heni Utami sudah menyampaikan firman Tuhan mengenai identitas. Dan begitu juga minggu yang lalu saudara, begitu banyak hal-hal yang baru mengenai identitas kita di dalam Kristus. Pikiran kita seperti apa, ya seperti yang dipikirkan Kristus itu menjadi pikiran kita. Dan hari ini saudara, saya akan membawakan satu judul ya dengan judul yang sama mengenai identitas, tapi identitas kita di dalam Kristus judulnya. Identitas kita di dalam Kristus. Nah, seperti yang kita tahu bahwa fondasi yang kuat, saudara, akan memungkinkan suatu bangunan berdiri dengan baik. Nah, mengenal identitas adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi semua orang, bagi pribadi lepas pribadi. Karena dengan mengenal identitasnya, saudara, maka kehidupannya akan bisa berjalan dengan baik dan ia bisa mencapai tujuan dari kehidupannya. Alasan kenapa dia hidup, alasan kenapa dia ada, itu akan diperoleh dengan maksimal ketika dia mengenal identitasnya. Nah, namun saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak cukup hanya mengenal identitas kita saja secara pribadi. Karena setiap orang yang di dalam Kristus, dia sudah punya identitas sendiri lagi. Ya, karena Alkitab berkata bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, kita bukan hidup dengan gaya hidup yang lama, tetapi kita hidup dengan gaya hidup yang baru. Ya, bahkan Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ya, saya tidak tampilkan ayat ini, hanya sekedar pendahuluan. Dia katakan bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, sesungguhnya ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, setiap orang yang percaya kepada Yesus punya identitas yang baru. Nah, itu sebabnya saya kasih judul khotbah saat ini adalah mengenai identitas kita di dalam Kristus. Saya akan baca ayat pertama, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, dia berkata begini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, dia berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini sangat tajam dan sangat dalam, ya. Dia katakan barang siapa mengatakan, berarti ini bicara mengenai orang percaya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya saudara, identitas kita sebagai orang percaya bukan hidup dengan gaya yang lama. Bukan mengikuti pola atau kehidupan yang dibangun oleh dunia ini atau sistem yang ada di dunia, tetapi mengikuti kehidupan Kristus. Karena kita wajib, kita harus hidup, kita harus berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Itu sebabnya saudara, penting bagi kita untuk mengenal siapa Yesus. Karena waktu kita mengenal Yesus, kita akan mengenal identitas kita. Karena kita punya identitas sekarang bukan identitas sebagai manusia duniawi, manusia daging, tapi kita adalah manusia di dalam Kristus. Manusia di dalam Kristus. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana sih Yesus hidup? Yesus seperti apa sih? Bagaimana Yesus berjalan? Bagaimana Yesus berpikir? Kita sudah pelajari ini 2 minggu sebelumnya, saudara. Betul-betul kitab
perlu sekali untuk mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah gambaran dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan kita yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dengar, masih ingat khotbah yang di awal Dr. Gigi Heni sudah menyampaikan mengenai kita adalah ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian minggu yang lalu ya, Reverend Dolphy Sondak sudah menyampaikan kepada kita bahwa cara kita berpikir harus berpikir seperti Yesus berpikir. Nah, Yesus menampilkan atau memperagakan kehidupan yang menunjukkan identitas Allah di dalam hidupnya. Identitas Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 19. Yohanes 5 ayat 19 dia berkata begini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kita baca saudara, ini ada ayat-ayat yang sama, ayat-ayat yang senada dengan ayat ini. Kita lihat langsung Yohanes 5 ayat 30, dia berkata begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Wow, luar biasa. Nah, perhatikan lagi Yohanes 8 ayat 38. Kita baca dulu rentetan ayat ini. Karena dia punya nada yang sama. Dia katakan begini. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Ya, kalau kita kembali saudara di dalam Yohanes 5 ayat 19. Kita kembali lihat Yohanes 5 ayat 19. Dari sini saudara, Yesus menampilkan dua pola kehidupan. Yang pertama, saya kasih tanda warna merah. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu adalah berbicara mengenai manusia, Yesus sebagai manusia 100%. Itu sisi manusia 100%-nya Yesus. Kemudian warna kuning di situ saya tampilkan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Itu menunjukkan sisi Yesus sebagai Allah 100%. Kita tidak bisa menggugat ayat ini. Ayat ini betul-betul sesuatu yang hidup. Di mana Yesus memperkenalkan, memproklamirkan bahwa Dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, yang warna ungu itu saudara, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi dalam kehidupan Allah, itu Yesus punya kuasa Roh Kudus yang jadi seperti menjadi mediator ya, yang membawa apa yang dari Bapa itu masuk ke dalam hidupnya secara fisik. Dan kemudian kehidupan Yesus secara fisik ini mulai dari pikiran, perkataan, perbuatannya itu adalah hasil dari apa yang dia copy, apa yang dia lihat dari Bapa. Nah, ini terjadi karena ada Roh Kudus yang menyalurkan sesuatu yang supranatural dibawa ke alam natural. Nah, Yesus saudara, dia Allah 100%. Di dalam Kolose pasal 3, saya tidak catat di sini, pasal 1 ayat 19, Kolose 1 ayat 19 dikatakan, di dalam Yesus itu penuh dengan kepenuhan Allah. Yesus itu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Jadi saudara, bagaimana Yesus dalam hidupnya yang penuh seperti kita ini, manusia daging, dia lahir dari Maria. Dia punya daging, punya perasaan sama persis seperti kita, 100% manusia. Tapi kemudian dia bisa mendemonstrasikan sesuatu yang ada dalam kekekalan.
Wow, itu tidak mudah untuk kita jabarkan, untuk kita terjemahkan. Tetapi Yesus, saudara, karena ada kuasa Roh Kudus, dia mampu menerjemahkan, mengimplementasikan apa yang terjadi di sorga saat itu. Dia bisa tampilkan saat itu real dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Itulah identitas Yesus. Yesus tidak punya agenda pribadi. Dari ayat ini, saudara, dari ayat Yohanes 5 ayat 19, saya mengangkat beberapa poin. Poin yang pertama, Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri. Ini poin yang pertama yang kita temukan dari ayat ini. Karena yang warna merah tadi, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Berarti, ini agak ekstrim ini kalau saudara dengar. Berarti Yesus tidak maha kuasa. Berarti Yesus tidak maha hadir. Berarti Yesus tidak maha kuasa. Ya betul, karena Yesus bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengenal bahwa tanpa dia terhubung dengan Bapa, tanpa Roh Kudus ada dalam hidupnya, tanpa dia mendengar dan melihat Bapa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kemanapun kita mau bahas ayat ini, pernyataan Yesus itu artinya begitu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi untung dia tulis di situ koma. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi poin pertama yang saya temukan di sini bahwa identitas Yesus mengenal dirinya bahwa aku gak bisa apa-apa tanpa Bapa yang menopang aku. Tanpa dia mendengar Bapa, luar biasa. Nah, saya ingatkan sambil kita belajar mengenai kehidupan Yesus, kita langsung bawa kepada diri kita. Karena kita sedang belajar identitas kita di dalam Kristus. Amin. Identitas kita dalam Kristus. Nah, identitas kita di dalam Kristus, kita pelajari Yesus hidup seperti apa. Nah ini dia menyadari bahwa aku gak bisa apa-apa tanpa dia melihat Bapa. Makanya saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya kita baca, di dalam Roma pasal yang ke-12, pasal 5, Roma 5 ayat yang ke-12, 15, 18, 19, saya akan baca ayat-ayat ini. Ini bicara mengenai Yesus ditunjukkan sebagai manusia 100%, ya. Makanya Yesus disejajarkan di sini dengan Adam. Perhatikan Roma 5 ayat 12, 15, 18, dan 19. Saya lompat ya, lompat bacanya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Karena ulahnya Adam, semua orang jatuh dalam dosa. Semua ada dosa keturunan namanya. Semua manusia yang lahir dari perempuan, saudara, di dunia ini telah berdosa. Mau dari kecil, dari kandungan telah berdosa. Karena dosa yang dibawa oleh Adam ini. Semua menjalar. Oke, terus ayat berikutnya, ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Wow. Yesus Kristus, saudara, di sini membawa satu pengharapan baru dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Perhatikan terus ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh saya tunggu saudara baca ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19.
Apa seterusnya dia katakan? Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ayat ini saya ambil saudara mengangkat bahwa firman Allah ini mengingatkan kita kepada pekerjaan atau apa yang telah dialami oleh Adam di Taman Eden. Waktu dia tidak taat, saudara, ketidaktaatannya itu membuat semua orang jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Yesus datang, saudara, dia adalah Adam terakhir. Kata, nanti kita akan baca ya, dia adalah Adam terakhir, Adam kedua. Artinya begini, saudara, bahwa Yesus adalah manusia 100%. Tadinya saya pernah bertanya waktu saya sekolah Alkitab di awal-awal, saya bertanya dalam hati, bagaimana Yesus bisa menjadi manusia 100% kalau Yesus tidak berdosa? Karena manusia itu kan berdosa. Bagaimana dibilang 100%? Ternyata pertanyaan itu salah. Saya baru menyadari kemudian bahwa Yesus adalah manusia 100%. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan tidak berdosa. Adam diciptakan bukan ada dosa, tidak sama sekali. Adam diciptakan manusia dalam tujuan Allah, manusia diciptakan tanpa dosa. Manusia itu sempurna, punya kuasa dan seterusnya. Ya, kita tidak sedang membahas itu, tapi kemudian pertanyaan itu jadi salah, ya. Oh iya ya, ternyata Tuhan tidak menciptakan manusia berdosa, tidak. Manusia kemudian memilih untuk jatuh dalam dosa. Tapi hebatnya Yesus tetap memenuhi semua. Termasuk saudara, Yesus juga ikut jatuh dalam dosa. Tapi bukan keinginan Yesus. Tapi karena kehendak dia menanggung dosa seluruh manusia. Di atas kayu saliblah Yesus menanggung semua. Yesus dijadikan berdosa karena kita. Dia mengambil kutuk dosa, dia memikul dosa isi dunia di atas kayu salib. Di situ Yesus betul-betul memenuhi semua kriteria menjadi manusia 100%. Ya. Nah, itu yang pertama, saya temukan bahwa Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya karena dia manusia 100% sama seperti kita. Ya, dia tidak maha kuasa, tidak maha hadir, tidak maha tahu. Makanya Tuhan Yesus, saudara masih ingat di Yohanes pasal 11, dia tidak bisa datang menyembuhkan Lazarus. Dia sengaja tinggal 2 hari, akhirnya Lazarus meninggal. Kenapa? Karena Yesus tidak bisa hadir dalam waktu yang sama di 2 tempat yang berbeda. Yesus kehilangan, dia menanggalkan apa? Dia punya kemahahadiran itu ditanggalkan. Jadi tidak maha hadir. Apakah Yesus cuma menanggalkan ketidakmahahadirannya? Tidak. Yesus juga menanggalkan kemahatauannya. Salah satu contoh Tuhan Yesus tidak maha tahu adalah ketika dia dijamah oleh perempuan pendarahan selama 12 tahun. Yesus cari, siapa yang jamah jubah saya? Yesus nengok ke belakang sampai murid-murid bilang, Tuhan, orang sebanyak ini masa dicari sih? Tapi Yesus bukan pura-pura nggak tahu, memang Yesus tidak tahu. Yesus menanggalkan kemahatauannya, dia menjadi sama seperti kita. Kemudian barulah wanita itu mengaku dan kemudian muncullah cerita itu di dalam Alkitab. Kalau Yesus nggak bertanya, saudara, kalau Yesus sudah tahu ya udah dia diam-diam aja. Tapi kita tahu cerita ini karena Yesus sendiri yang memblow up, Yesus yang mengangkat cerita ini. Yesus tidak tahu, betul-betul nggak tahu, bukan pura-pura nggak tahu. Yesus melakukan itu, kenapa saudara? Karena dia memilih untuk merendahkan dirinya. Dia menanggalkan semua atribut kealahannya. Jadi yang pertama kita temui bahwa Yesus tidak bisa melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Yang kedua dari ayat ini saya temukan, Yesus sangat bergantung kepada Bapa. Ya, dari ayat itu saudara saya temukan Yesus sangat bergantung
kepada Bapa. Dia tidak punya agenda pribadi. Dia tidak punya tujuan-tujuan yang lain selain kehendak Bapa digenapi dalam dunia ini. Makanya dia nggak lihat yang lain. Tidak, dia hanya fokus menunggu komando dari sorga. Apa? Dia bilang dia melihat dan mendengar. Makanya ayat itu bilang, aku tidak melakukan apa-apa. Di dalam Yohanes 5 ayat 30 dia bilang tadi, kita sudah baca ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayat 30. Ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul-betul Yesus menampilkan bahwa ia bergantung penuh kepada Bapa. Nah, sekarang saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus itu betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Dia tidak berjalan menurut kehendaknya sendiri, melakukan kehendaknya sendiri, dan seterusnya. Dengan siapa? Bagaimana dia bergantung? Dia andalkan kuasa Roh Kudus. Yesus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Makanya saudara, waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air, disitulah Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sejak itulah saudara, Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara mau cari tahu orang yang pernah dipenuhi oleh Roh Kudus secara sempurna, hanya Yesus. Secara sempurna, penuh dengan Roh Kudus, itu Yesus. Tidak ada yang lain, belum ada yang lain, ya. Yesus penuh dengan Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya saudara. Sampai Yesus betul-betul dia dipimpin kemanapun, itu adalah hasil komunikasinya dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpinnya. Dan itu yang menguasai, merasuk dalam seluruh jiwa raganya Yesus. Kemanapun dia pergi, dia bergantung kepada Roh Kudus. Makanya saudara, pikiran Bapa itu penuh kepada dia. Roh Kudus. Terus yang ketiga yang saya temui dalam ayat itu adalah pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa. Benar ya? Jadi apapun yang Yesus kerjakan selama ia melayani, itu bukan pekerjaannya. Itu adalah pekerjaan Bapa. Itu adalah hasil jelmaan atau implementasi yang diterjemahkan ke dalam dunia natural, hasil dari apa yang diperoleh dari dunia supranatural. Dia lihat begitu dan itu adalah pekerjaan Bapa. Bukan pekerjaan, bukan agendanya sendiri. Itu adalah pekerjaan Bapa. Nah, Yohanes 14 ayat 10 dia berkata, perhatikan Yohanes 14 ayat 10, dia katakan begini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Wow. Yesus saudara, dalam ayat ini kita temukan bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu adalah pekerjaan Bapa. Itu ya dan amin. Yesus sendiri akui bahwa dia tidak melakukan apa yang dari dirinya sendiri. Dia bilang kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Bisa nggak saudara kita sebagai orang percaya berkata begini, kalau kamu melihat saya, kalau kamu melihat Delby, kamu melihat Yesus. Kamu melihat Bapa. Kasihnya, hikmatnya, kuasanya, mujizatnya, itu mengalir lewat kita. Ini yang diinginkan Yesus. Itu identitas kita, saudara. Identitas kita di dalam Kristus. Bukan lagi kita, tapi pribadi Bapa. Makanya, dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus bilang, dengan melihat perbuatanmu mereka memuliakan Bapa di sorga.
Luar biasa. Jadi kita sebagai orang percaya, saudara, belajar dari kehidupan Yesus. Yesus tidak punya agenda sendiri. Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa yang dia kerjakan, apa yang dipikirkan, semuanya dia menerjemahkan, mengimplementasikan apa yang ia lihat dari Bapa. Yang keempat, poin yang keempat yang saya temui dari ayat ini, saudara, Yesus menampilkan dua kesempurnaan hidup. Ya, tadi saya sudah sedikit bahas di atas. Yaitu Allah dan sekaligus manusia secara sempurna di waktu yang sama. Luar biasa. Makanya saudara, tujuan gereja, tujuan saudara dan saya, itu bukan naik ke sorga. Orang Kristen tujuannya bukan masuk ke sorga. Tujuan orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi sama seperti Kristus. Itu identitas kita. Itu tujuan hidup kita. Menjadi orang percaya. Bagaimana hidup Yesus itu termanifestasi sempurna dalam hidup kita. Itu tujuannya. Kita berjalan, kita berkata-kata, kita berpikir semua seperti Yesus berpikir. Yesus menampilkan dua kepribadian sekaligus. Manusia yang sempurna seperti yang diinginkan Bapa, diinginkan Yesus. Sudah tahu gak? Yesus atau Bapa di sorga menciptakan Adam dan Hawa sebenarnya untuk mereka menjadi mitra. Menjadi pelaksana kehendak Bapa di dalam dunia. Adam dan Hawa kalau hidup sampai di zaman Yesus, seperti Yesus itulah hidup mereka. Hidup dengan penuh kuasa, kemanapun mereka bisa melakukan mujizat. Persis seperti Yesus. Persis seperti Yesus. Ingat, Adam dan Hawa, manusia pertama itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Diberkati, ada otoritas, ada kuasa, luar biasa. Saudara, saya kagum kalau baca kitab Kejadian. Karena Tuhan menyuruh mereka, Adam dan Hawa, menjaga, bukan hanya menjaga, menguasai, menjaga dan mengembangkan, kata Tuhan. Saudara bisa bayangkan gak? Tuhan yang begitu hebat, sang kreator yang sudah menciptakan begitu indah dunia ini, rasanya sudah begitu sempurna. Tapi Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, kamu kembangkan itu. Ayo, dikembangkan seperti apa lagi? Tapi Tuhan tahu bahwa di dalam diri mereka ada kuasa untuk mencipta, karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sang kreator menaruh kekuatan atau kapabilitas untuk bisa mencipta ada dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya saudara dan saya ada sampai hari ini bisa mencipta, saudara. Ya, sudah jatuh dalam dosa pun manusia bisa seperti sekarang. Saudara bisa lihat betapa canggihnya hidup saat ini. Itu karena potensi ilahi yang ada dalam kehidupan manusia yang dikembangkan begitu luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana dengan Yesus. Itu sebabnya identitas kita dalam Kristus, saudara, adalah hidup bagaimana seperti Yesus hidup. Seperti di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Bagaimana Yesus hidup? Ya seperti ini. Dia hidup bergantung kepada Allah. Nah, yang keempat tadi saudara kita lihat bahwa Yesus menampilkan dua kesempurnaan. Di mana manusia yang sempurna, manusia yang tanpa dosa, manusia kalau hidup kudus saudara, ya yang terjadi adalah hidupnya seperti Yesus. Yesus menjaga ini. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, ada dua figur yang diidentifikasikan dengan Yesus kehidupannya. Yang pertama Adam, kita sudah bahas tadi sedikit di atas, ya. Kenapa Adam, saudara? Karena Adam diciptakan tanpa dosa dan dia sempat hidup sekian tahun. Kita tidak tahu berapa tahun, saudara, dalam hitungan saat itu ya.
Sebelum dia jatuh dalam dosa, dia sudah berkarya, dia memberikan nama binatang-binatang dan seterusnya. Tetapi saudara, kemudian dia jatuh dalam dosa. Tapi sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia diidentifikasikan sama dengan Yesus. Ya, makanya di dalam kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45, coba kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 45 dia berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir siapa? Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Adam diidentifikasikan dengan Yesus. Kalau Adam tidak berdosa, gaya hidupnya pasti seperti Yesus. Nah, kemudian saudara, secara gamblang dalam perjanjian lama juga Daud, figur yang lain yang diidentifikasikan dengan Yesus adalah Daud. Kenapa saudara Daud? Karena Daud, dia punya ketergantungan kepada firman Tuhan. Daud adalah seorang yang menempati posisi puncak di Israel. Dia adalah seorang raja Israel yang terkenal sampai hari ini. Ya, dan saudara, Yesus itu dibilang anak Daud. Kenapa sih? Karena Daud, saudara, di dalam perjanjian lama, dia hidup di perjanjian lama, tetapi pola hidup, gaya hidup yang ia terapkan adalah perjanjian baru. Gaya hidup perjanjian baru. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup perjanjian baru? Yaitu hidup bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada roh Tuhan. Itu kehidupan Daud. Daud setelah diurapi oleh Tuhan, saudara, ya, sebelum diurapi saja oleh Tuhan, dia sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Apalagi setelah dia diurapi oleh Tuhan, oleh Nabi Samuel waktu itu yang datang ke rumah ayahnya dan mengurapi Daud. Sejak itu dia dikuasai oleh roh Tuhan, dan kemudian Daud meleburkan dirinya di bawah otoritas kuasa roh Tuhan dan kuasa firman Tuhan. Sampai ia menjadi raja, bahkan sampai akhir hidupnya, firman Tuhan itu jadi poros kehidupannya. Dia bergantung, makanya muncullah kitab Mazmur. Saudara, Mazmur itu semua adalah semua ritme kehidupan Daud. Dia singkapkan, dia dengungkan di situ, menceritakan betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidupnya. Dia bergantung sepenuhnya dan menjadikan kata-kata Tuhan, Taurat Tuhan, janji Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Artinya begini, Daud mengosongkan dirinya. Walaupun dia seorang raja, dia tidak mengandalkan tentaranya yang hebat. Dia tidak mengandalkan kerajaannya, kekayaannya, tidak. Tapi dia mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dia mengandalkan roh Tuhan dalam segala hal. Artinya Daud mengenal identitasnya. Walaupun ia sebagai seorang raja, saudara, itu tidak mengubah kehidupannya yang terus bergantung kepada Tuhan. Luar biasa. Makanya dia diidentifikasikan. Yesus itu dibilang anak Daud. Karena apa? Poros kehidupan Daud adalah firman Tuhan. Kemanapun Daud hidup, apapun yang ia kerjakan, saudara, selalu firman Tuhan. Makanya muncul Mazmur 119. Mazmur 119 itu ada 176 ayat. Dan semuanya bicara firman Tuhan, saudara. Luar biasa, Daud begitu banyak perbendaharaan kata yang dia punya untuk menggambarkan, mengimajinasikan firman itu. Ya, sampai dia bilang firman itu lebih berharga dari emas tua. Ya, firman itu lebih berharga dari berbagai kekayaan apapun. Firman itu lebih manis daripada madu. Firman itu lebih dan banyak hal, saudara, yang dia gambarkan. Mazmur 119, itu sebabnya Daud menjadi orang yang dekat dengan hati Tuhan, katanya. Kenapa? Karena dia menjadikan firman itu adalah landasan hidup, dasar dari kehidupannya. Nah, seterusnya saudara, kita melihat dalam perjanjian baru,
Dalam perjanjian baru ada beberapa kelompok orang, bahkan ada figur yang disamakan seperti Yesus. Ya, bahkan Rasul Paulus dia berkata begini, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 13, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 dia berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Nah, kita lihat saudara, figur-figur yang muncul di Alkitab. Paulus itu nanti yang kedua. Yang pertama adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dilihat bukan lagi nelayan-nelayan yang tidak sekolah. Bukan anak-anak Danau Tiberias yang tidak dipandang. Sekarang mereka berubah menjadi figur-figur seperti Yesus. Dan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti Yesus. Kenapa? Karena identitas hidup mereka, saudara, sekarang melekat kepada Yesus. Saudara, murid-murid ini menjadikan gereja mula-mula itu kuat luar biasa. Padahal mereka kebanyakan adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Kebanyakan mereka nelayan. Tapi saudara, karena mereka bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, mereka menjadi pengikutnya. Dan apa yang diajarkan Yesus itu transfer kepada mereka. Jadi murid-murid itu saudara, kalau kita pakai istilah ring satu ya, mereka itu ring satunya. Mereka mendapatkan transfer pengurapan hikmat secara cepat langsung kepada mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi itu betul-betul merasuk kepada mereka. Ketika Yesus naik ke sorga dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, di situ mereka semuanya menjadi manusia baru yang punya kekuatan supranatural. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Di penjara, di borgol, tiba-tiba keluar berjalan dengan bebas, saudara. Orang-orang yang sakit, Petrus lewat bayangannya saja sudah membuat mereka sembuh. Wow, itu dari mana? Karena mereka sudah memiliki identitas baru di dalam Kristus. Mereka punya sekarang bukan hanya saudara orang yang bukan nelayan. Ketika Yesus pergi, Yesus naik ke sorga, saudara, mereka tidak jadi lemah ya, tidak. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka penuh dengan kekuatan baru. Dan gereja tidak bisa dihentikan saat itu. Gereja berkembang dengan luar biasa. Bahkan harusnya gereja menjadi takut karena diintimidasi, dibakar, sudah dijadikan sumbu. Ya, dijadikan sumbu, dililit dengan kain di masa-masa penganiayaan gereja mula-mula itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi, gereja terus bertumbuh. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memiliki kehidupan yang sudah diperbaharui identitas hidupnya. Mereka bukan hidup bagi diri mereka sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Itu identitas mereka. Murid-murid yang pertama. Yang berikut saudara, ada banyak hal yang kita bisa bahas di sini. Haleluya. Yang kedua Rasul Paulus. Rasul Paulus saudara, dia berani berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1 berkata begini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku. Berani gak kita bilang begitu saudara? Kepada umat-umat, kepada jemaat yang kita layani mungkin, kepada ya dalam skop kecil, dalam keluarga kita bisa bilang, jadilah pengikutku. Wah, itu betul-betul butuh integritas, keyakinan tentang siapa diri kita. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus sudah mengenal dirinya. Dia tahu identitasnya saudara. Makanya itu yang dia bilang di Galatia bahwa hidupku bukan aku lagi. Tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Luar biasa. Itu identitas kita di dalam Kristus. Galatia 2 ayat 20. Dama bisa tampilkan di situ. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi.
bukan aku lagi, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Rasul Paulus, saudara, adalah orang yang meleburkan dirinya sepenuhnya dalam kehidupan Kristus. Dalam kuasa Roh Kudus, dia taruh hidupnya di atas mezbah Tuhan. Kemanapun dia pergi, saudara, dia menjadi perpanjangan tangannya kuasa Tuhan. Perpanjangan tangannya sorga. Itulah yang digenapi, saudara. Doa Bapa kami digenapi di sana. Terjadilah di mana Paulus pergi seperti di sorga. Terjadilah di mana Paulus melayani seperti di sorga. Terjadilah di mana Paulus bekerja seperti di sorga. Itu sama seperti Yesus. Terjadilah di mana Yesus pergi seperti di sorga. Orang sakit dijamah, disembuhkan seperti di sorga. Yesus pergi kepada semua, apapun yang dilakukan Yesus terjadi seperti di sorga. Waktu dia berhadapan dengan 5.000 orang yang kelaparan 3 hari tidak makan, saudara. Kemudian cuma ada 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Apa yang akan terjadi? Secara fakta, secara nyata, saudara, kurang banget. Ya, kurang banget. Ini butuh pabrik 5.000 orang loh, paling sedikit. Itu diperkirakan 12 sampai 15.000 orang kalau dihitung wanita dan juga anak-anak. Begitu banyak. Mau datang di toko roti habis, saudara. Mungkin 50 orang habis. Mau datang ke pabrik roti sebesar apa? Apakah menyediakan sebanyak itu? Tidak. Tapi terjadilah dalam kehidupan Yesus seperti di sorga. Waktu kelaparan sudah tiba-tiba. Yesus bilang kita bersyukur, angkat, dan kemudian dia kasih ke murid-murid bagikan. Kira-kira jadi banyak di mana ya rotinya itu? Waktu Yesus berdoa? Enggak lah. Kalau waktu Yesus berdoa langsung ketimbun sama roti kali ya, ketutup. Tidak. Pasti saudara waktu mereka sedang membagi-bagikan, bisa saja. Ya. Kemudian roti yang tadinya sudah mengecil tiba-tiba kok jadi banyak lagi, dikasih lagi. Bisa saja. Dan mereka menyaksikan betapa dahsyat kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa mujizat Tuhan itu nyata. Setiap mereka bagi. Dan saudara, waktu mereka lakukan itu ada sisanya 12 bakul. Saudara, kenapa sih ada sisanya? Saya sampai tanya begitu sama Tuhan. Kenapa Tuhan ada sisanya? Ternyata saudara, dengan sisanya itu orang kan bawa pulang. Dan mereka bisa kasih ke tetangga mereka. Mereka bilang, ini ada roti. Dari mana roti ini? Pasti mereka cerita, tahu nggak? Sebenarnya cuma ada 5 roti loh. Terus didoain loh sama Tuhan Yesus. Terus waktu kita makan, kenyang semua sampai kenyang. Terus ada lagi sisanya. Nih, saya kasih. Oh, begitu ya. Itu sebabnya saudara, saya melihat semua mujizat yang dilakukan Yesus termasuk ikan. Ingat gak murid-murid mencari ikan kemudian dapat, mereka panggil perahu lain. Dibagi-bagikan. Menunjukkan supaya kesaksian itu semakin tersebar. Ada bukti. Bukan cuma cerita. Terjadilah dalam pelayanan Yesus seperti di sorga. Terjadilah dalam pelayanan Paulus seperti di sorga. Terjadilah dalam pelayanan saudara dan saya, bisnis saudara dan saya, pernikahan saudara dan saya seperti di surga. Amin. Itu yang Yesus ingat, yang Yesus rindukan. Identitas kita di dalam Kristus. Haleluya. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini bahwa orang-orang ini, tadi Rasul Paulus, ya, dia bilang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kemudian yang berikut saudara, murid-murid Yesus atau gereja mula-mula, gereja universal termasuk gereja organisme. Saudara dan saya, dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dia berkata, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu
1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Lihat saudara, orang Kristen pertama kali ternyata bukan Rasul Paulus cari nama, ya. Kata Kristen itu ditujukan oleh orang di luar Kristen untuk menyebut kumpulan murid-murid Yesus. Tadinya saudara, murid-murid itu gak punya nama, gak punya organisasi. Mereka itu kalau disebut ya murid Yesus aja. Oh itu murid-murid Yesus. Karena mereka berguru kepada Yesus, itu pengikut Yesus. Nah, tapi kemudian saudara, karena mereka hidup bersama-sama berkumpul dan Rasul Paulus ada di sana, dan kemudian di Antiokhia itu orang menyebutnya mereka Kristen. Artinya apa? Pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus artinya yang hidup sama seperti Yesus hidup. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 6 maksud saya. Jadi identitas saudara orang percaya dari awal, mereka diidentifikasikan dengan Yesus. Tadi murid-murid Yesus ada 12 murid itu. Kemudian Rasul Paulus juga. Kemudian murid-murid secara universal gereja mula-mula itu disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Kenapa demikian? Karena mereka berjalan, mereka hidup sebagaimana yang Yesus ajarkan. Mereka hidup dalam kasih, mereka berdoa untuk orang sakit sembuh dan seterusnya. Salah satu siapa saudara? Salah satu adalah Filipus. Filipus itu adalah seorang yang diangkat oleh rasul-rasul untuk pelayanan meja harusnya. Dia bukan salah satu dari para rasul, enggak. Dia adalah salah satu, katakanlah seperti salah satu diaken dari jemaat biasa yang kemudian karena dia salah satu terlihat punya karakter yang bagus, diurapi Tuhan, dia jadi teladan, kemudian diangkat jadi diaken, dan kemudian saudara tahu dalam Kisah Rasul pasal 8, dia jadi penginjil luar biasa. Di Samaria banyak orang terima Yesus, banyak mujizat terjadi di sana. Kenapa? Karena mereka mengenal identitas mereka di dalam Kristus. Nah, jadi saudara, bagaimana dengan kita sekarang? Tadi saya sudah menyatakan di awal bahwa Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19 menampilkan dua kehidupan. Kehidupan manusia 100% sempurna dan menampilkan kehidupan Allah sempurna. Luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Hanya dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya saudara, Yohanes 14, kita akan baca Yohanes 14 ayat 23 sampai 26. Dia berkata begini, dalam Injil Yohanes, karena di sana saudara kita tahu Tuhan mendelegasikan, Yesus mendelegasikan pelayanannya kepada kita. Dalam Matius 28 di situ ada amanat agung. Apa yang dilakukan Yesus itu diberikan kepada kita saudara. Kita yang akan melanjutkan pelayanan ini. Nah, itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Nah, untuk apa Roh Kudus itu? Dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 26, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dan dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Lihat saudara, siapa yang mengikuti firman Tuhan, dia katakan, Bapakku dan Yesus katanya akan diam bersama di dalam dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudusnya akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terus kita baca saudara dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang
akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sampai ayat 13 dulu situ, tahan dulu. Lihat, perhatikan saudara, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya begini, Roh Kudus akan berperan sama seperti ia berperan kepada Yesus selagi melayani di dalam dunia. Dia akan menjadi seperti tadi, seperti moderator ya. Suara Bapa, kan dia adalah Roh Allah. Roh Allah yang di dalam Yesus. Yang kemudian membahasakan, menyatakan, menyingkapkan, membukakan semua yang terjadi atau yang diinginkan Bapa kepada Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus langsung bisa mengerjakannya, mengeksekusinya di dunia. Ada orang mati bangkit, berjalan di atas air, yang sakit sembuh, buta melihat, dan seterusnya. Nah demikian pun saudara, ketika Roh Kudus atau pribadi ini datang, si penghibur itu datang, katanya, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa? Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jadi Roh Kudus itu akan berperan seperti ia berperan di dalam kehidupan Yesus. Nah penting sekali Roh Kudus. Dialah yang ada kepada kita saat ini, sekarang ini. Dalam rumahmu, dalam hidupmu saat ini saudara. Ia yang akan mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu. Roh Kudus katanya akan menuntun kamu ke dalam seluruh, bukan sebagian. Seluruh. Ya bukan setengah-tengah, seluruh bukan separuh, seluruh kebenaran. Dia berperan seperti ia berperan dalam hidup Yesus. Dan dia akan melakukan hal itu kepada kita. Nah terus ayat 14, ia akan memuliakan aku, lihat saudara. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara, kita pun akan dibawa sama seperti Yesus hidup. Karena Roh Kudus ini akan menuntun kita. Dia menuntun ke dalam semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Semua yang terjadi di sorga disingkapkan kepada kita. Hanya Roh Tuhan yang bisa. Ya, makanya bersinergi dengan apa yang disampaikan minggu lalu bahwa pikiran Kristus itu harus jadi pikiran kita. Bagaimana bisa terjadi? Roh Tuhan harus ada dalam kita. Ketika kita baca Alkitab itu cuma tulisan yang mati saudara. Tapi ketika Roh Kudus mengalir ke dalam tulisan itu akan mengangkatnya menjadi rema dan menjadi kehidupan yang luar biasa kepada kita. Dan kemudian kita bisa menghidupinya, menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara, kita sebenarnya adalah representatifnya Yesus. Karena sebagaimana Yesus hidup, kita hidup. Kita punya bahasa, punya tujuan, punya pemikiran yang sama. Sebagaimana Yesus. Saudara, itulah identitas kita sebagai orang percaya. Kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadilah berkat dimanapun kita berada, karena memang itulah yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun saudara. Kemanapun Yesus pergi, semua yang rusak menjadi baik. Semua yang sakit jadi sembuh. Semua yang sedang ada dalam kekecewaan mengalami penghiburan. Semua dipulihkan, semua diberkati. Nah itulah identitas kita. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, itulah kebenaran yang saya bisa bagikan hari ini. Biarlah Roh Kudus menjabarkan lebih lagi kepada kita dan melihat bahwa kenapa Yesus begitu hebat. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak ada yang dia tidak bisa lakukan karena dia adalah Allah, saudara. Karena dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dia menjelmakan kehidupan Bapa,
kemanapun dia pergi. Itu sebabnya dia adalah Allah 100%. Puji Tuhan, biarlah kita diajar terus oleh firman, oleh Roh Kudus untuk memahami lebih lagi sehingga ini bukan sekedar informasi tetapi jadi pewahyuan yang mengubahkan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita terus mengingat bahwa ada roh yang sama dengan Yesus kepada kita saat ini. Dan kita mampu untuk mengatasi banyak hal, apapun itu, dengan pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami telah menerima kebenaran-Mu dan kami percaya kebenaran-Mu itu adalah kebenaran yang hidup, yang mampu menembus semua kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Bapa menjabarkan lebih lagi, Roh Kudus mengajarkan kepada kami lebih lagi. Kebenaran mengubahkan kami. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Karena pribadi Roh Kudus itu ada di dalam kami Tuhan. Menjadi identitas kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Bapak, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Kasih karunia-Mu penuh atas mereka. Semua keluarga Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami perkatakan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan telah terjadi. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Semua ada yang kekurangan secara finansial di dalam nama Yesus. Berkat kelimpahan dari Tuhan berlimpah di atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membukakan semua jalur-jalur. Ada aliran-aliran berkat yang mengalir kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pernikahan, keluarga, anak-anak, suami, istri semua Tuhan mengalami Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami serahkan juga bangsa kami kepadamu Tuhan. Kami perkatakan keselamatan buat bangsa ini. Pemerintah kami, hikmat-Mu ada atas mereka di dalam nama Yesus. Untuk membawa Tuhan bangsa ini ada dalam kedamaian, ketenangan, bahkan keselamatan. Kota kami juga Tuhan, kedamaian, ketenangan kami perkatakan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih saat ini Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami. Kami percaya semua kami telah diberkati oleh Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam segala jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah, berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, sukacita, pimpinan, hikmat dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan permai pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan, kita ada ibadah healing ministry, biar kita menikmati lebih lagi kasih dan kuasa Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.